Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Hafidul Fauzia. Saya dari Prodi 1 IATA. Di sini saya akan mempresentasikan mata perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yang akan membahas tentang ancaman terhadap unsur kekuasaan ekonomi di Indonesia. Kalian tahu apa penyebabnya ancaman terhadap unsur kekuasaan ekonomi di Indonesia? Ada yang tahu? Jika tidak ada, mari kita telaah bersama-sama. Ancaman terhadap unsur kekuasaan ekonomi di Indonesia dapat disebutkan dengan ancaman integrasi di bidang ekonomi dengan adanya globalisasi perekonomian. Nah, globalisasi perekonomian dapat didefinisikan sebagai sebuah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan yang dimana negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar yang integrasi dengan tanpa adanya rintangan batas teritorial. Nah, untuk globalisasi perekonomian kita mendapati dua nilai. Yang pertama, nilai positif yang menguntungkan. Dengan adanya globalisasi perekonomian dapat mengaitkan antara ekonomi nasional dan ekonomi internasional yang semakin erat. Dan yang kedua, nilai negatif yang merugikan. Dengan adanya perekonomian atau globalisasi perekonomian dapat mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi di Indonesia yang terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kemiskinan dan pengangguran. Dan yang kedua, adanya tindakan korupsi. Dan yang ketiga, menurunnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Yang keempat, kesenjangan penghasilan. Yang kelima, kurangnya nilai daya saing sumber daya manusia. Dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kita cara untuk mengatasi faktor-faktor penyebab ketidakseimbangan dalam perekonomian Indonesia yang mengakibatkan ancaman terhadap unsur kekuasaan ekonomi? Pertama, meminimalkan biaya pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang kedua, meningkatkan lapangan kerja dengan kualitas potensi yang tinggi untuk masyarakat Indonesia. Yang ketiga, memberantasi pihak-pihak korupsi dan pemerintahan harus adil terhadap rakyat Indonesia, serta membangun supremasi hukum yang kuat. Keempat, membangun sektor ekonomi potensial dengan daya saing yang memanfaatkan teknologi, informasi digital, dan e-commerce. Yang kelima, meningkatkan rasa kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, serta meningkatkan keterampilan masyarakat Indonesia, sehingga masyarakat Indonesia dapat ikut andil dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, serta mengurangi kita dalam rasa ketergantungan terhadap barang-barang impor. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika tidak sempurna karena kesempurnaan tidak ada dalam diri manusia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.